Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang proses teknokratis dan politis penyusunan peraturan daerah. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Fatihah Ramadhani Putri Sulaiman. Kalian bisa panggil saya Tita. Saya berasal dari Politeknik Setialan Makassar, Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Kita masuk ke materi ya. Pertama itu mengarah ke trias politika, itu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan apa saja yang dilakukan di dalam legislatif. Jadi di DPRD itu ada 3 fungsi legislatif, yaitu di mana penganggaran legislatif dan pengawasan. Jika berbicara tentang perda, tentu membahas fungsi legislatif. Kita masuk ke pengertian perda. Peraturan daerah atau perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur, atau bupati wali kota. Disandurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lanjut ke pembentukan peraturan daerah atau disingkat Pemperda. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan, baik lisan atau tulisan, untuk membahas rancangan perda. Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih. Peraturan daerah diundangkan dalam berita daerah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka dibentuklah Satuan PPP atau Polisi Pamong Praja. Saya lanjut ke fungsi pengaturan daerah. 1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 2. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. 3. Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi di mana peraturan daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan. Terakhir, sebagai alat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Kita lanjut. Perda memiliki kedudukan strategis karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki. Secara umum, materi muatan perda dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika memang diperlukan, ketentuan peralihan jika memang diperlukan, dan ketentuan penutup jika memang diperlukan. Materi muatan perda dapat mengatur adanya ketentuan pidana, namun berlandaskan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan perda dibatasi. Kita lanjut ke mekanisme pembentukan peraturan daerah atau biasa disingkat Raperda. Rancangan peraturan daerah Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Raperda yang disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD. Raperda disahkan oleh gubernur atau bupati wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan gubernur atau bupati wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati, maka Raperda tersebut sah menjadi perda atau peraturan daerah dan wajib diundang-undangkan. Terakhir, kita bahas penyusunan peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota. Pertama, rancangan perda provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Kedua, rancangan pengaturan daerah kabupaten kota dapat berasal dari DPRD kabupaten kota atau bupati wali kota. 3. Rancangan perda provinsi kabupaten kota disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik. Itu materi dari saya.
tentang proses teknokratis dan politis penyusunan daerah. Thanks for watching. Mohon maaf kalau saya punya salah kata atau apa, mohon dimaafkan ya teman.